pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Pertama kali masuk tuh belum gundul itu ya, belum gundul lah. Tetapi sekarang kok dihabiskan itu gimana ceritanya itu? Saya kira ini banyak yang menentang juga, terutama istri-istri nggak mau lihat muka saya karena gundul. Oke, kita jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Baik, tamu kita pada siang hari ini cukup spesial ya. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kampung Cupuwatu, sekaligus bergabung di sekolah Cupuwatu ini, di sekolah Mangunan yang sekarang lokasinya di Cupuwatu maksudnya. Siapakah dia? Ini dia, Pak Wahono. Saya panggilnya Pak D aja ya, Pak D. Pak D aja. Ya, oke, Pak D. Pripun Pak D, kabarnya sehat? Pangestunipun saya sehat. Sehat, alhamdulillah. Sekarang di kampung tuh kesibukannya apa Pak D? Di kampung sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya capek juga Mas Andi. Sekarang Cupuwatu membentuk ada apa itu Pok Darwis. Pok Darwis ya? Pok Darwis itu mau bikin desa wisata dan sekarang gencar-gencarnya untuk rapat. Itu yang pertama. Yang kedua bentuk kelompok apa jaga warga sama tempat saya juga jaga warga itu. Terus ada lagi kita dengan waktu dekat ini akan membuat program lagi, yaitu untuk kesejahteraan lansia. Kesejahteraan lansia yang diprakarsai oleh LKMD. Oh, LKMD yang ya. Kemarin mengerjakan DTK apa data DTKSL ya. Ya, oke. Ya. Siap tuh. Untuk bulan Januari ya, di tahun 2022. Oke, siap. Pak D itu di kampung berperan sebagai apa? Apakah RT, RW, tokoh masyarakat atau dari awal pernah jabat jadi ketua pemuda ada 5 tahun. Ketua pemuda 5 tahun. Terus habis itu nikah RT 2 periode. Itu 2 periode. Terus sekarang jabat keamanan kampung sampai detik ini. Jadi ketua pemuda, RT, keamanan kampung. Saya ketua pemuda juga pernah, RT. Besok paling saya keamanan kampung juga. Sama memang. Oke. Pengalaman mengelola apa ya masyarakat itu dengan berbagai karakter itu tentunya tidak mudah ya Pak D ya. Tentunya ada apa ya? Ada susahnya, ada senangnya seperti itu ya. Bisa diceritakan Pak D? Suka duka menjadi tokoh atau menjadi orang yang ditaruh di depan seperti itu. Ada suka ada dukanya. Yang dukanya itu harus kita siap menerima apa keluhan dari masyarakat. Dan kita harus bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di masyarakat. Itu yang dukanya ya. Sukanya mungkin kita lebih akrab dengan masyarakat, terutama dari ibu-ibu, dari sepuh-sepuh itu lebih akrab. Itu lebih akrab sekali. Sampai sekarang pun saya kalau ibu-ibu manggilnya bukan Pak atau Om bukan, tapi masih manggilnya Mas RT. Mas RT. Iya, sampai sekarang ibu yang sepuh-sepuh itu Mas RT karena itulah yang menjadi kebanggaan, jadi kepuasan pribadi saya. Saya dipercaya oleh kampung untuk ngesui. Itu sukanya itu kita dekat dengan masyarakat yang banyak sekali. Itu Mas Ani. Ya, terutama tadi lansia ya, itu sampai saat ini masih Mas RT gitu ya memanggilnya. Masih Mas RT, iya. Mas RT karena 2 periode ya cukup lama, karena 2 periode ya 10 tahun gitu ya. 10 tahun. 10 tahun mengabdi ya. Kita di pusaran sama Pak D di pusaran Pengap tadi ya. Seperti itu. Oke.
Tadi selama jadi RT sampai sekarang itu apa ya, sukanya deket ya dengan masyarakat. Yeah. Tapi dukanya kira-kira apa di tengah-tengah masyarakat itu? Dukanya ada min plusnya juga Mas Andi, karena setiap warga itu kan berbeda sifatnya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Itu yang sifatnya masyarakat di lingkungan kampung. Itu selalu ada kendala. Dukanya ya itu banyak, yang satu lapor A, yang satu lapor B, nanti ditemukan nanti beda lagi nggak ada titik temunya. Itu yang menjadi dukanya sebagai orang depan. Harus bagaimana melaraskan antara satu dan sama satu itu agar akur. Itu dukanya. Sukanya mereka banyak nurut, banyak apa ya, kita perintahkan ayo kita gini, oh monggo ya ayo. Itu suka, itu sangat Guyup ya berarti. Guyup itu Mas Andi. Ya itulah kalau hidup di kampung ya, gotong royong guyup rukunnya masih lumayan kental gitu ya. Oke, tadi tokoh masyarakat sudah ya. Tentunya selain kesibukan di masyarakat, Pak D juga memiliki kesibukan untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawab kepala keluarga ya. Pengalaman Pak D bekerja itu di mana saja sebelum terakhir ini bergabung di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar? Saya lulus tahun 93. Lulus tahun 93 langsung nganggur setahun. Itu dari 95 sampai detik ini sudah 10 perusahaan saya masukin. 10 perusahaan? Ya, 10 perusahaan. Dan itu dengan track record bagus. Itu 10 perusahaan dari 93 94 berarti ya? 94 sampai katakanlah sampai sekarang itu sudah 10 perusahaan ya? Ya. Itu di situ biasanya berapa tahun setiap perusahaan Pak D bekerja? Kemarin paling lama yang di kampus itu 16 tahun. Oh, 16 tahun. Iya, yang lain mungkin cuma 2 tahun. Iya. Akhirnya kemarin di kampus 16 tahun. Saya terpanggil untuk melayani di Mangunan. Karena sedikit banyak saya ikut andil juga dalam berdirinya Mangunan di sini. Oh gitu ya. Iya, itu. Jadi saya akan mengabdikan diri di Mangunan. Jadi saya kira masalah royalti itu bukan nomor satu buat saya. Karena saya sudah bersyukur. Saya masih sehat, anak satu sudah bekerja, istri di rumah juga banyak penghasilan. Saya kira itu udah cukup. Yang penting sekarang bisa untuk bermasyarakat. Tentu saja kalau tetangga kita sakit, tetangga kita ada perluan, kita harus bisa bantu. Itu yang sangat luar biasa buat keluarga saya. Jadi kalau untuk hidup glamor itu saya kira nggak pas buat saya sekarang. Intinya itu aja, kita bisa saling berbagi aja lah, berbagi dengan yang lain. Itu sih Mas Andi. Oke, berarti intinya kan hidup cukup tapi bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Pak D itu putranya berapa toh? Satu. Cewek, cowok? Cewek. Oh, cewek. Oh, sekarang sudah bekerja ya? Sudah bekerja. Oke, terus istri di rumah memiliki usaha laundry. Oh, usaha laundry gitu ya. Oke, berarti anak sudah bekerja, Pak D bekerja, istri bekerja, berarti semuanya sudah pegang pekerjaan masing-masing gitu. Amin, ya? Iya. Gitu, oke. Tadi yang bekerja di perusahaan di kampus ya selama 16 tahun itu, pengalaman-pengalaman yang menarik mungkin di kampus. Dinamikanya di kampus itu seperti apa tuh Pak? Pengalaman di kampus yang sangat menarik kemarin di kampus itu, kita kebetulan saya pribadi kerja di kampus yayasan agama Kristen. Kita di STTI Yogyakarta itu udah 16 tahun. Dan yang menjadi sangat berharga buat saya, rasa keluarganya yang sangat luar biasa. Jadi ada pimpinan sampai bawahan itu nggak ada jarak. Kita makan bareng, kita minum bareng, kita bercanda bareng. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya petik dari kampus, dan saya bisa melihat
gimana sifat orang itu satu sama yang lain. Sekarang kita menjadi pegangan saya pribadi. Orang itu setiap hari baca Alkitab, orang itu setiap hari berdoa. Belum tentu mereka punya sifat yang baik. Itu. Sedangkan orang itu dengan biasa nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa ibaratnya, tapi mereka rasa kemanusiaannya luar biasa. Itu yang saya garis bawahi dengan tinta yang sangat besar sekali. Oke, berarti selama 16 tahun itu intinya solidaritas, rasa setia kawanan, kekeluargaan itu sangat kental ya sangat di situ ya. Sekali. Sampai antara atasan bawahan itu ibaratnya tidak ada sekat. Tidak ada sekat sama sekali. Kalau bawahan ketemu atasan tidak merasa canggung seperti itu ya. Kita setiap pagi ketemu berangkat itu udah saya menyapa ibaratnya. Kalau di kampus itu sudah nggak asing lagi kita ketemu sama dokter. Hampir semua dokter. Di kampus itu soalnya di kampus itu yang megang struktural itu paling rendah S2 gitu ya. Itu jadi bukan yang asing lagi kalau ketemu dokter. Profesor pun nggak asing, bahasanya nggak asing, mereka sangat akrab sekali. Itu Mas Andi. Oke, berarti sudah familiar gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Itu selama 16 tahun cukup lama juga ya, 16 tahun bekerja, kemudian Pak D memutuskan untuk bergabung di Yayasan ini. Itu di Mangunan itu ceritanya gimana itu Pak D? Biasanya gini, saya dengar dari ini belum berdiri, cuma berdiri dari warga sini aja. Mangunan Cepuatu mau didirikan Mangunan, emang nggak komplain, gitu. Akhirnya berdiri, terus kita rapat sama tokoh di sini juga yang kebetulan sekarang sini juga menjadi backing di sini juga. Ada Pak Wahyudi, ada Pak Yanto, ada Pak Mbah Mul. Kita koordinasi itu. Akhirnya kok saya punya rasa terpanggil ya. Saya punya terpanggil untuk melayani di Mangunan karena ini daerah ini tempat tanah kelahiran saya ini. Iya, saya cikal bakal di sini. Bulan Cepuatu itu hampir besar itu terasa saya di Cepuatu. Cepuatu sini. Kebetulan saya bilang sama istri, "Ma, aku mau resign." "Kok resign kenapa?" Dengan alasan satu, saya mau cari sahabat dan saudara baru di Mangunan. Kalau saya sampai pensiun di kampus, cuma itu aja saudaraku, sahabatku. Tapi kalau aku bisa melayani di tempat lain, berarti aku banyak saudara juga, banyak teman. Tapi puji Tuhan, saya masuk di sini, masuk di Mangunan, saya bersyukur bisa menemukan teman-teman yang baik sekali, bisa menerima saya dengan kekurangan saya, dengan apa kelebihan. Kalau kelebihan saya enggak, kalau kelebihan mungkin kelebihan berat aja. Tapi kalau kelebihan pandai saya enggak sih, saya terus saya enggak pandai. Tapi itu yang saya syukuri bisa menerima itu. Dan Romo dulu sempat sanksi sama Romo dulu. Pak Ade itu ngelamar di sini dengan usia 48 tahun, apa mampu? Terus Pak Dewa bilang, Romo bisa lihat dulu aja. Pas ketemu saya langsung di sini, Romo langsung gede-gede kepala. Saya mampu ngangkat Romo itu, gitu. Dengan usia saya yang sudah agak tua, tapi kalau tenaga jangan diabaikan, gitu. Ternyata Romo Mul juga sempat ketawa Romo Mul. Waduh, akhirnya Romo bilang sama Pak Dewa itu, bener ya, biarpun udah usia dengan segitu, saya nggak ragu lagi dengan tenaganya. Oke, kalau saya tenaga oke, tapi kalau pikiran agak cundal. Sudah mentok sebenarnya, sudah mentok. Itu Mas Andi. Oke, ya. Karena ya mungkin Pak D rajin apa ya, olahraga gitu ya. Saya kira enggak, dari dulu saya hidup saya rekoso Mas Andi. Dari dulu saya sering cari rumput kok. Cari rumput. Cari rumput itu biasa. Jadi kok olahraga enggak sih? Saya kira sering barbelan atau kalau itu cuma untuk aja, untuk jaga biar badan enggak capek-capek aja. Gitu. Sampai sekarang masih. Oke. Karena saya dulu juga waktu semuanya itu pernah barbelan. Badannya nggak besar tapi masih mengkeret itu. Ya karena itu kurang gizi Mas. Itu aja. Oke. Karena dulu saya di Sorogenden 2 itu kalau main suka olahraga barbel itu di situ. Oke. Jadi
berdinamika bergabung di Mangunan itu pada awalnya karena Pak D pribumi di sini, lahir di sini, besar di sini, kemudian pengen punya saudara sahabat baru gitu ya, supaya semakin lama semakin tambah banyak teman seperti itu ya. Itu sampai dengan saat ini sudah berapa tahun atau berapa bulan Pak D? Di Mangunan? Saya mulai dari sini mulai awal Februari. Awal Februari ya? Iya. Saya Desember resign dari kampus, terus mengikuti tes di DID. Awal Februari saya masuk. Mulai di sini. Iya. Ya saya pertama kali Pak D ke sekolah ini saya ingat ya. Pada waktu itu perkenalan di acara Jumatan kalau nggak salah. Jumatan atau apa ya? Apa itu? Atau pokoknya pas sudah masa pandemi kemudian melalui virtual itu ya. Iya, perkenalan itu. Itu. Nah ini yang ingin saya ketahui itu dari dulu tuh. Nah ini kesempatan mumpung di Paman saya tanya. Dulu Pak D itu pertama kali masuk tuh belum gundul itu ya. Belum gundul lah. Tetapi sekarang kok dihabiskan itu gimana ceritanya itu? Saya kira ini banyak yang menentang juga, terutama istri nggak mau lihat muka saya karena gundul itu, nggak mau lihat, anak juga gitu. Terus saya cuma jadi sama istri, istri bilang, Pak apa selamanya mau gundul terus? Ya suatu saat nanti terpakai rambut gitu. Terus sekarang tak bikin kayak gini itu ya iseng aja lah. Dibilang sama anak, bapak itu usahanya udah kayak gitu, aneh-aneh kayak apa itu petinju atau apa itu. Terus aku ya udah nggak apa-apa, iseng aja aku bilang gitu. Nanti kalau Pak udah capek juga tak tumbuhin lagi. Tapi alasan khusus atau alasan apa ya, ada alasan tersendiri untuk apa menggundul? Ya gini, sekarang alasan nggak ada Mas Andi. Kemarin tuh saya iseng, saya potong samping itu bersih sekali, tinggal atasnya aja. Sampai rumah istri ngomong, Pak serem, Mbok itu dibenahin rambutnya, balik lagi ke salon. Aku bilang sama teman, habisin aku. Pas pulang ke rumah istri nangis. 2 hari kalau tidur sendiri aku, karena nggak mau lihat muka aku, takut ngomongnya. Ya udah, akhirnya pakai topi terus. Sampai sekarang mungkin istri bosan apa? Untuk apa ya, ngeluh toh. Ya udah terima apa adanya, ini kepala aku. Itu aja. Jadi nggak punya niat caper, nggak punya niat wah cari sensasi, nggak. Memang apalah, pingin aja lah. Tak kira apa syukuran karena kemarin dapat apa, atau syukuran karena ada apa jenenge, nek wis ngomong itu apa, nek orang ngomong itu nadar. Enggak, itu enggak berlaku buat pribadi saya. Kalau saya syukuran, kalau saya nadar ya cukup berdoa saja. Gitu ya. Itu. Saya terus terang saya banyak belajar di masalah agama, tapi saya dengan agama saya enggak begitu dalam. Cuma saya mengerti orang kayak apa, gimana sifatnya apa, itu karena saya belajar di kampus. Kampus setiap hari berdoa Mas Andi, setiap hari berdoa, dan setiap bulan sekali staf karyawan itu harus memimpin apa, kalau di Katolik kita misa ya. Kita memimpin ibadah di kapel dengan ratusan umat di situ. Pertama kali saya sempat apa ya, nggak bisa bicara. Saya melihat orang banyak banget. Berarti digilir itu ya? Iya, ada jadwalnya. Itu. Pertama kali mimpin juga nggak bisa ngomong, tapi 2-3 kali keluar kepala. Jadi saya nggak punya rasa apa, grogi minder gitu. Enggak. Cuek aja ngomong. Kita baca Alkitab, kita sampaikan itu ya ngomong aja. Nanti selesai ada yang premane ngomong enaknya aja. Udah biarin aja. Oke. Berarti semuanya diberi waktu untuk memimpin ya, di jadwal. Sama dulu di DED juga, waktu saya masih di yayasan itu setiap Senin itu kami dijadwal untuk mimpin ibadah. Nah, semoga ini
didengar Romo dihidupan lagi biar Bayuga itu juga nanti mimpin. Saya kira bagus sekali itu. Bagus sekali. Dan saya kalau di sekolah sekarang di SMP, kalau saya mimpin doa, Pak Widi bilang Pak Pendeta gitu. Bukan pendeta, Pak Pendeta. Soalnya beda saya mimpin doa sama yang lain. Saya beda. Oke. Gitu. Kemudian selama proses di Mangunan ini, hal menarik apa yang pernah Pak De alami di sini? Saya kira untuk sampai saat ini yang menarik itu ya sama saya sampaikan tadi, rasa keluarganya. Saya merasakan itu. Saya merasakan biarpun itu saya termasuk baru di sini. Saya merasakan rasa keluarga itu ada. Dan saya sempat protes sama Mas Ari. Saya nggak mau kalau keluargaan itu hilang. Tapi cuma intinya itu kok. Kita kerja, kita rasa keluarganya ada, kita saling care sama yang satu sama yang lain. Saya yakin kerjaan itu akan berhasil dengan sangat luar biasa. Tapi kalau satu sama yang lain nggak care, kerjaan itu nggak akan berhasil. Intinya itu aja kalau menurut saya pribadi loh itu. Saya cuma ini cerita aja, tapi monggo yang lain bisa punya prinsip pribadi masing-masing Mas Andi. Ya terus terang saya di sini sampai hari ini saya merasakan kebersamaan, kekeluargaan itu ada. Gitu. Tapi saya punya cita juga akan semakin saya dongkrak kekeluargaan itu. Itu oke. Berarti kan di sini Pak De menikmati ya karena keluarganya kental, saling menolong, saling mensupport seperti itu ya. Oke, itu berarti perlu di uri-uri gitu ya, perlu dijaga supaya kekeluargaan saling mensupport itu tetap kuat di Mangunan seperti itu. Nah, dengar-dengar kemarin pada waktu Lokakarya itu Pak De itu mempunyai program yang dipresentasikan di depan teman-teman. Karena apa di Mangunan itu semua orang adalah guru. Kira-kira programnya Pak De itu apa? Apa kemarin ya? Lupa ya. lupa. Ternyata aku bilang terima saya Mas Andi. Kalau Mas pikiran mungkin saya udah cuntel saya. Udah cuntel. Kalau suruh tuh pandai saya nggak bisa, udah mentok kayak gini. Enggak, kemarin kan mungkin programnya Pak De mungkin apa misalkan kita harus di hari apa bersih-bersih seperti programnya rumah tangga bahagianya Pak De dan teman-teman itu atau apa gitu. Kemarin sempat ada presentasi di depan itu kemudian saya yang nyampein itu. Sebelum saya ngomong udah pada tertawa semua. Saya nggak tahu kenapa itu. Akhirnya ya kita sempat ngomong di depan. Tapi ya merasa takut enggak, grogi enggak. Cuma saya berpikir apakah pas enggak ya saya berpresentasikan itu. Dan saya sama teman guru juga asik juga sih. Itu ya intinya gini, kita tetap mengutamakan kebersamaan. Mengutamakan kebersamaan gitu ya. Iya. Kita setiap hari ketemu orang menyapa itu udah luar biasa buat saya. Jadi kalau setiap kita ketemu orang kita nggak nyapa itu saya kira udah nggak pas. Apalagi kita hidup di lingkup yayasan keagamaan. Itu saya kira nggak pas kalau kita acuh sama acuh. Kita pagi udah menyapa, selamat pagi Mbak, Mas, Dek, Om, mungkin ya. Itu Bu Guru, Pak Guru itu buat saya udah nilai plus buat saya. Itu. Tapi kalau ketemu sama orang kok diam aja ya pukul aja. Gitu. Oke, hajar gitu. Iya, prinsipnya gitu aja. Saya nggak mau kayak gitu. Itu saya sampaikan gitu kemarin ke presentasi, bahwa ayo kita bareng-bareng kita majukan sekolah Mangunan. Berarti kan kemarin intinya dari Pak De waktu presentasi di Lokakarya mari kita bangun kebersamaan, kekompakan seperti itu ya. Kayak abot teneng tanggung bareng gitu ya. Itu. Seperti itu. Saya punya prinsip. saya cuma takut sama Tuhan. Saya nggak takut sama manusia. Itu pertama. Kedua, saya kerja untuk Tuhan karena kita ciptakan dari Tuhan dan kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu. Jadi kita kerja bukan buat manusia, tapi kerja buat Tuhan. Itu aja Mas Andi. Kalau kita kerja tugas buat Tuhan, kita akan tanggung jawab yang luar biasa.
itu. Oke. Itu Mas Andi. Berarti kerja untuk Tuhan. Untuk ya? Tuhan. Tentunya. Oke. Berarti prinsipnya Pak De kerja untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Pak De. Terima kasih Pak De karena kita terbatas waktu, kita bisa sharing lebih dalam lagi di lain waktu. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.